Akan mendengarkan tausiah dalam rangka tabligh akbar yaitu Tahib Ramadan 1444 Hijriah. Sebagai pembuka awal acara kita pada malam hari ini, marilah kita dengarkan bacaan ayat suci Al-Quran yang disampaikan oleh anak-anak kita dari MDTA Masjid Al-Ansor. Kepada Ananda Zakia dan Pingga Kalisa kami silakan.
Terima kasih kami aturkan kepada Anda yang sudah membaca acara kita dengan bacaan ayat suci Al-Quran serta sari tilawahnya. Selanjutnya kita dengarkan kembali anak-anak kita dari MPTA dan TPQ Masjid Al-Ansor akan membacakan salawat. Kepada anak-anak kami persilakan untuk mengambil tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa azkilil zalimin bizalimin wa arijna min bainihim zalimin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa azkilil zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa azkilil zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ayo hadirin semua bersolawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa azkilil zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi penampilan anak-anak kita yang sudah bersalawat mengajak kita untuk bersalawat kepada Rasulullah SAW. Walaupun masih malu-malu, alhamdulillah mereka sudah berani tampil di hadapan kita bersama. Baik, tidak memperpanjang kalimat, marilah bersama kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Hanafi
adik-adik nanti di akhir adik-adik ini khusus untuk adik-adik anak kami MBTA dan TPQ. Di akhir tausiah Ustaz nanti Ustaz akan memberikan pertanyaan dan ada hadiah nanti dari pengurus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واغفر لنا ذنوبنا آمين يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. Allah Subhanahu wa taala sampaikan umur kita hampir sudah di penghujung bulan Sya'ban dan kita sudah jauh hari mempersiapkan diri kita untuk memasuki bulan suci Ramadan. Kita di awal Rajab sudah membaca Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Dulu ulama baca doa ini 6 bulan sebelum masuk Ramadan. Orang kita sekarang Rajab baru baca doa ini. Kalau dulu ulama kita 6 bulan sebelum Ramadan sudah baca Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Mengapa? Karena Ramadan ini adalah bulan sayyidus syuhur, induk dari semua bulan-bulan yang Allah ciptakan. Kata Rasulullah setiap kali datang bulan Ramadan, Rasulullah mengingatkan, laqad ja'akum syahrul Ramadan, telah datang bulan Ramadan, syahrul mubarakun, bulan yang penuh dengan berkah. Mengapa disebut dengan bulan yang penuh berkah? Karena ini adalah bulan biasanya iman orang meningkat, sehingga kebaikan-kebaikannya banyak yang bertambah. Ini adalah bulan di mana amal-amal kecil pahalanya menjadi besar. Ini adalah bulan yang dulu para pendahulu kita, para ulama-ulama dahulu, mereka menyelesaikan pekerjaan Ramadan di bulan Sya'ban supaya mereka tidak sibuk di bulan Ramadan. Begitulah potret dulu bagaimana orang ingin menghadapi ataupun menyambut bulan Ramadan. Maka kali ini saya akan menyampaikan fikih puasa fikih Ramadan secara singkat dari awal sampai akhir. Singkat saja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena untuk sampai kepada puncak dalam ibadah, cara mengerjakannya mesti benar. Kalau kita tidak benar menjalankan ibadah, maka akan ada kesalahan-kesalahan membuat ibadah kita tak maksimal pahalanya. Berganti hari dalam Islam itu pakai sistem kalender Hijriah. Berganti hari bukan 00,0,1. Berganti hari itu maghrib. Maka kapan satu Ramadan? Satu Ramadan adalah malam terakhir, hari terakhir bulan Sya'ban, masuk maghrib, itulah satu Ramadan. Walaupun siang besoknya, tapi maghribnya sudah masuk satu Ramadan. Maka penting bagi kita untuk mengetahui ini. Mengapa? Karena dia berkaitan banyak hal dengan pelaksanaan ibadah di bulan Ramadan. Satu,
puasa Ramadan hanya sah jika niatnya dilaksanakan pada malam hari. Jika niatnya dilaksanakan pada malam hari. Beda dengan puasa sunnah. Puasa sunnah niatnya boleh di pagi hari sebelum tergelincir matahari. Tapi puasa Ramadan termasuk puasa wajib yang niatnya hanya boleh di malam hari. Apa yang dimaksud malam hari? Malam hari adalah maghrib sampai subuh. Itu yang dimaksud dengan malam hari. Maka orang yang berniat di luar waktu ini puasanya tidak sah. Maka kalau ada bapak-bapak tidak berniat atau berniat di pagi hari Ramadan, maka puasanya tidak sah. Apa yang harus dia lakukan? Kalau puasanya tidak sah, maka dia wajib mengganti di hari lain. Ingat itu. Maka hati-hati dengan niat. Hati-hati dengan niat. Salah niat atau lupa berniat untuk puasa wajib di malam hari, maka puasanya tidak sah. Kalau bapak sudah bangun tidur ternyata lupa niat, tidak perlu puasa di siang itu, karena puasanya tidak akan sah. Maka dia mengganti di hari lain. Maka hati-hati. Perlu diingatkan bahwa niat itu tidak mesti di waktu sahur. Niat itu tidak mesti di waktu sahur. Orang kita berniat di waktu sahur boleh, tapi niat sendiri, sahur sendiri. Niat rukun, sedangkan sahur adalah sunnah. Tak sahur tak apa-apa, sah puasanya. Tapi kalau tak niat tidak sah puasanya. Maka bapak-bapak yang tak berniat atau salah niatnya, maka puasanya tidak sah. Beda dengan anak-anak. Anak-anak kan tak apa-apa. Orang kita tujuannya mendidik mereka. Tak niatnya tak apa-apa, tak sahurnya tak apa-apa. Nah, itu yang pertama. Dalam masalah niat, perlu untuk diketahui banyak orang kita tidak mengerti masalah niat. Dipikirnya niat itu sama dengan rencana. Niat itu beda dengan rencana. Maka kalau bapak bilang, saya besok puasalah, itu belum niat. Ingat itu. Itu bukan niat. Sama seperti bapak mau sholat asar salah, Allahu Akbar. Itu bukan niat. Belum terpenuhi unsur-unsur dalam niat. Orang kita salah paham ini, dipikirnya itu sudah cukup niat. Kan saya makan sahur, Ustaz. Makan sahur saya untuk puasa besok. Memang betul bapak makan sahur untuk puasa besok, tapi unsur niat belum terpenuhi, maka tidak sah puasanya. Maka bagaimana supaya niatnya benar? Kalau dalam kitab-kitab fikih disebutkan, pertama harus ada ta'yin, disebutkan. Pertama ada kesengajaan diri, maka gunakanlah kalimat kesengajaan. Yang kedua, ta'yin di situ harus disebutkan jenis ibadahnya, puasa. Yang ketiga mesti disebutkan puasanya puasa apa? Puasa Ramadan atau puasa nazar atau puasa sunnah kan? Nah, yang ketiga yang keempat mesti ditakyin juga. Dia niatnya itu puasa wajib atau puasa sunnah. Ini namanya takyin. Takyin dalam niat itu wajib hukumnya, kalau tidak niatnya tidak sah. Hati-hati dengan niat. Kalau tidak sah niatnya, ya puasanya tidak sah. Karena rukun puasa cuma dua. Satu niat, satu menahan diri daripada yang membatalkan. Maka kalau satu rukun tidak terpenuhi, tidak sah. Nah, itu dia. Maka hati-hati. Niat habis maghrib sudah boleh niat. Sampai kapan? Asalkan jangan masuk subuh. Kalau sudah masuk subuh, tidak masalah niatnya. Nah, begitu dia. Maka kita habis tarawih kadang imam kita bilang, Pak Imam ingatkan jamaah supaya mereka berniat. Maka imam mengingatkan, jangan dibilangkan. Apa kata imam? Bapak-bapak, ibu, mari kita berniat untuk puasa besok. Kan bagus. Nanti pulang kita lihat mana anak kita udah niat ya, niat Pak.
Nah itu dia masalah niat penting. Tak mesti niat itu di waktu sahur. Nah kalau sudah niat cukup. Baru kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pergilah kita melaksanakan sholat tarawih. Tarawih juga merupakan ibadah khusus yang ada di bulan Ramadan. Tarawih di zaman sahabat Nabi itu 20 rakaat di Mekah. Dan sampai sekarang Mekah 20 rakaat, Madinah 20 rakaat. Orang kita maunya cuma 8 rakaat. Pandai banget cari dalil. Dinasihati marah-marah pula. Tak apa-apa lah daripada tidak sama sekali. Tapi kalau kita lihat, jarang ada ulama yang mengatakan tarawih itu 8 rakaat, 20 rakaat. Mekah sampai sekarang 20 rakaat, Madinah sampai sekarang 20 rakaat. Imam Malik itu di Madinah tarawihnya 36 rakaat. Satu riwayat dikatakan 36 rakaat, dalam riwayat lain dikatakan 39 rakaat. Tapi dalam mazhab Syafi'i mayoritas mengikut dulu di zaman sahabat Umar bin Khattab 20 rakaat. Maka sampai sekarang Mekah 20 rakaat, Madinah 20 rakaat, Mesir 20 rakaat, Yaman lebih banyak rakaatnya, Indonesia khususnya Pekanbaru cuma 8 rakaat. Kalau di Medan 20 rakaat, di Jawa 20 rakaat, Pekanbaru cuma 8 rakaat. Ambil yang minimalis, tapi masuk surganya kok bisa berdaus. Jadi buka mata kita, lihat dunia. Jangan kita terhubung dengan pendapat-pendapat orang yang pengen cepat-cepat selesai. Lebih baik baca Qul Huwallahu Ahad ayatnya, tapi sampai 20 rakaat deh. Daripada baca satu juz tapi cuma 8 rakaat. Biar dapat keafdalan. Supaya kita ikut ulama-ulama salaf kita dari dahulu, itu 20 rakaat. Dan malu kita orang Pekanbaru saja sebenarnya yang cuma 8 rakaat, lain itu cuma 20 rakaat. Nah itu dia. Tapi ini cuma ceramah ya, bukan pembicaraan urus. Yang urus tentunya itu ceritanya. Ini cerita ceramah saya yang menyampaikan ini. Lalu kemudian Bapak Ibu semuanya yang punya waktu, yang tidak kerja tugas malam, yang punya kesempatan berjamaahlah tarawihnya. Dan dalam berjamaah tarawih jangan biasakan tinggalkan imam, jangan, walaupun witir. Kata Rasulullah SAW, "Man qama ma'al imam." Barang siapa yang sholatnya bersama imam hatta yang sharim, sampai selesai. Sampai selesai ceritanya. Ka'annahu qama lailata qiyama lailatin. Maka pahala yang dia dapatkan seakan-akan sholat sepanjang malam. Di mana salah orang kita? Orang kita salahnya witirnya ditinggalkannya imamnya. Kenapa Bapak witir di masjid, Pak? Aku witir nanti habis tahajud di rumah. Keliru, dapat pahala secumil. Maksudnya tak sebanyak dapat pahala bapak-bapak yang tarawih sama imam sampai selesai witir. Yang biasa itu, ini penyakit beberapa jemaah di masjid Pekanbaru. Asal kami sudah selesai tarawih, sebagian pun hilang. Mana kita jemaah jadi witir di rumah aja. Kecuali itu bapak belum mau tidur, dia masih panjang sholat-sholat yang mau dikerjakan dia. Kalau belum tidur juga. Karena witir itu sholat untuk malam. Kalau dia masih belum tidur, aku masih panjang sholat dulu Ustaz, biarlah aku nanti sudah witir, tak masalah. Karena bapak masih banyak mau dikerjakan dia. Tapi kalau mau tidur juga, bagus, selesaikan sama imam. Nanti bangun tahajud lagi, tak perlu witir lagi. Dan cukup la witrana fi lailatin, tidak perlu 2 kali witir dalam satu malam, kata Rasulullah. Sekali witir sudah. Jadi witir sebelum tidur boleh. Rasulullah menyuruh Abu Hurairah witir sebelum tidur, Abu Bakar witir sebelum tidur. Maka witirlah bersama imam, pahalanya lebih banyak daripada bapak 8 rakaat, misalkan 3 saf. Kalau sudah selesai tarawih, masuk witir 1 setengah. Kemana tuh Pak? Saya katanya witir di rumah Ustaz, pahalanya kecil Pak. Kalau bapak mau cari pahala, selesaikan sama imam di sini.
Itu adabnya dalam berjamaah. Itu jaga. Karena ceritanya kita jadi pahala ini. Nah, witir bersama imam. Alhamdulillah selama Ramadan setiap hari kita witir. Dan ingat, witir itu ada kunut. Dan itu disepakati oleh ulama. Kalau subuh masih ada perdebatan, kalau witir tidak ada perdebatan. Hati-hati, banyak jemaah tidak paham ini. Kunut witir tidak ada perdebatan. Yang ada perdebatan itu hanya di kunut subuh. Ini adik-adik nanti ditanyain ustaznya nggak dapat jawab nanti. Kalau berhadiah nanti nanti ada kuis kalau di akhir nanti nggak dapat jawab. Baik, saya ulangi. Ada kunut di witir. Hadisnya Rasulullah memanggil cucunya. Rasulullah ajarkan cucunya kalau witir baca doa kunut. Itulah doa kunut, redaksi doa kunut yang kita baca di subuh hari. Itu adalah doa redaksi doa kunut yang diajarkan Rasulullah kepada cucunya untuk witir. Tapi kita pakai juga subuh dan masalah. Yang penting doa. Kunut witir sunnah, cuma ulama berbeda pendapat. Ada ulama setiap hari witir itu ada kunutnya. Setiap hari kunut ada witirnya. Ada ulama mengatakan hanya Ramadan saja ada kunut dalam witir. Itu pun berbeda pendapat lagi. Ada yang mengatakan dari awal Ramadan, ada yang mengatakan dari malam ke-16 Ramadan. Itu malam ke-16 Ramadan tidak ada yang tak mengerjakannya kecuali orang bodoh yang tahu apa. Hati-hati itu. Orang kita tak tahu dia bilang ini perbedaan ulama. Tak ada perbedaan di situ Pak. Yang ada perbedaan di kunut subuh. Itu tidak ada perbedaan. Nah, di kunut witir tidak ada perbedaan terkhusus di malam 16 akhir. Maka Mekah pun mereka tak subuh, kunut subuh, tapi kunut witir mereka kerjakan. Mereka tak kunut subuh di Madinah, tapi kunut witir mereka kerjakan. Nah, begitu dia. Jadi malam ke-16 kita kunut. Kalau di Mesir itu ada Masjid Amr bin As. Masjid Amr bin As ini kalau kunut witirnya saja 1,5 jam. Itu kunut witirnya jadi baca doa apa mengajar itu dibaca semua. Di kita ini kunut sholat witir itu sholat tarawih kita tergolong singkat. Kalau di Mesir itu lumayan lama sholat tarawihnya. Khusus para penghafal Quran itu biasanya satu malam 15 juz. Habis sholat isya tarawih sahur baru berhenti dapat 15 juz. Yang ikut pun cuma yang hafal Quran saja. Yang biasa-biasanya tak kuat untuk ikut. Yang biasa-biasa ya selesailah. Tapi yang di kita itu sudah sangat singkat. Jangan dipesan-pesankan ke imamnya, disingkatkan lagi ke imam. Jangan, itu sudah sangat singkat. Dapat tak nih tarawih tempat kita kalau 20 rakaat. Kalau 20 rakaat, insya Allah kita sholat tarawih sebagaimana mayoritas dunia sholat tarawih 20 rakaat. Tapi kalau 8 rakaat, berarti kita tarawih mengikut pendapat yang ganjil dalam masalah ini. Tak banyak ulama yang ikut pendapat 8 rakaat tarawih. Nah, itu dia. Ini ceramah, bukan keputusan pengurus, tapi ceramah seorang ustaz. Nah, habis tarawih, habis witir, maka pulang. Silakan rumah masing-masing. Maka saatnya membangunkan orang sahur. Di zaman Nabi itu tukang azan subuh 2 orang. Bilal bin Rabah 1, Abdullah bin Ummi Maktum 1, 2 orang. Bilal bin Rabah azan subuh 1 jam sebelum masuk waktu subuh. Kata Rasulullah, kalau yang kalian dengar adalah Bilal bin Rabah, maka kalian tetap dilanjutkan. Maksudnya apa? Bilal bin Rabah azan itu membangunkan orang tidur. Pakai as-salatu khairum minan naum. Bilal bin Rabah azan lagi nanti kalau sudah masuk waktu, tidak pakai as-salatu khairum minan naum.
Bolehkah orang membangunkan sahur menjerit-menjerit? Boleh, dapat pahala. Tapi lebih banyak pahalanya karena lebih mirip kepada sunnah kalau orang itu tadinya menjerit-jerit disuruh azan. Lebih banyak pahala yang dia dapat sesuai dengan sunnah. Di Mekah hari ini 2 kali azan subuh, Madinah hari ini 2 kali azan subuh, orang-orang di Jawa sana 2 kali azan subuh, di kota Medan 2 kali azan subuh, bahkan Dawu sekali azan subuh. Lebih suka menjerit-jerit daripada azan. Toh kan bangun juga dia. Kenapa tak disuruh azan saja? Oh, selama hari ini oke lah, Ustaz tidak ada yang bangun, Ustaz oke. Tapi kalau sahur ini kan bangun juga jerit-jerit itu. Daripada menjerit suruh dia azan. Sosialisasikan ke masyarakat mulai tahun ini, membangunkan sahur pakai azan. Jadi azan subuh kita 2 kali. Sejam pertama azan pakai salatu khairun minan naum. Yang kedua azan masuk waktu tidak pakai salatu khairun minan naum lagi. Sesuai sunnah, pahalanya lebih banyak, berkah lebih banyak. Tapi Ustaz tak bangun juga orang dengan azan. Tetap azan ditambah dengan teriak-teriak boleh, tidak masalah. Tapi azannya jangan ditinggalkan. Azan Allah sampai selesai masih sunyi juga kedengaran lagi, kurang kuat rasanya. Bangun. Karena tujuannya baik, bangunkan orang. Yang penting sunnahnya sudah kita kerjakan. Nah, begitu caranya. Jadi sosialisasikan dulu ibu-ibu, jangan ibu-ibu nanti marah. Kenapa marah? Kok azan subuh 2 kali diceritakan. Mulai tahun ini ibu-ibu yang dimuliakan Allah kirim di grup-grup WA azan subuh Ramadan ini 2 kali. Kalau sudah semangat jemaah habis lebaran dilanjutkan, itu sunnah. Habis lebaran dilanjutkan. Kenapa subuh harus azan 2 kali? Karena azan subuh itulah orang bangun tidur. Orang butuh manasin buah untuk sahur. Ada yang sakit perut buang air dulu sebelum ke masjid. Ada yang mandi junub lagi sebelum ke masjid. Banyak urusan orang. Buat azan. Sementara bapak belum azan subuh 2 kali, buat komatnya lama, agak setengah jam. Jangan zalimi umat ini. Buru-buru tak sampai ke masjid. Kenapa bapak tak sampai ke masjid? Pak, aku punya penyakit Ustaz. Apa penyakit bapak? Mau tidur ke berak? Lama kan? Buat lama. Di Mekah itu 40 menit baru dia ada di komat. Tak masalah. Nah, kalau kurang dibuat azan 2 kali, aman kita. Jadi ini adalah sunnah. Kami tidak mau mengerjakan yang dosa, tidak apa-apa, tidak berdosa juga. Orang itu sunnah. Tapi kalau dikerjakan lebih berkah, karena dia sunnah. Sahur apa-apa. Kapan sahur terbaik? Bolehkah kami habis sisa itu sahur? Boleh, tidak masalah. Tapi sahur yang terbaik adalah sahur yang paling dekat ke jam salat subuh. Makin dekat ke waktu subuh, sahurnya semakin berkah. Nabi diceritakan oleh sahabat, jarak antara makan sahur dengan salat subuh sekitar baca 50 ayat. Berapa menit? Allah alam, di zaman itu tidak ada jam. Diperkirakan 12 sampai 15 menit. Itulah yang kita sebut sebagai imsak. Imsak itu tidak ada bahasa imsak dalam hadis. Tidak ada bahasa imsak dalam Quran. Istilah imsak itu kita yang buat. Orang Arab pun tidak ngerti apa di istilah imsak. Pergi bapak ke Mesir sana, jangan makan, ini waktu imsak nih. Tidak ngerti dia apa imsak itu. Jadi istilah yang kita buat berdasarkan hadis Nabi. Nabi berhati-hati tidak makan, tidak minum. Antara sahur dengan subuh sekitar baca 50 ayat, 12 sampai 15 menit. Kalau diperhitungkan sekarang. Itu namanya waktu imsak. Makan pun kita di waktu imsak itu tetap sah. Kalau dia belum puasa lagi, kapan mulai puasa? Nanti masuk subuh. Waktu imsak itu belum masuk lagi, cuma waktu hati-hati saja. Jadi ada orang bangun sahur jam berapa Pak? Jam 2 malam. Tidak afdal. Sahur itu bukan makin cepat, makin afdal. Tidak, makin lama, makin afdal.
Pakai apa kami sahurnya? Sahur yang paling afdal kata Rasulullah adalah pakai kurma. Kalau ada kurma ajwa lebih afdal. Berapa banyak? Kalau bisa jangan kurang dari 3, 5, 7 sesambut kita makannya. Minimal kali 1 biji, jangan kurang. Upayakan makan kurmanya di akhir. Kenapa? Orang kita makan kurma 3 kilo pun belum lagi sahur namanya. Harus nasi juga, tidak apa-apa. Antam dulu nasi ke 3 piring, penutupnya makan kurma ke 3 biji. Dapatkan sunnah. Tak sempat Ustaz, tak semangat sahur. Kata Rasulullah, walau jur'atan minal ma', walaupun seteguk air, sahurlah. Jadi kalau Bapak meneguk sahur air 1 ini, cukup dapat sunnah sahur. Fa inna fis sahuri barakah, kata Rasulullah. Dalam sahur itu ada berkah. Jangan ditinggalkan. Tak semangat makan, tak selera makan, tak sempat makan, minum air seteguk, niatkan itu sahur, insya Allah sudah cukup mendapatkan kesunahan. Dimakan nasi sepiring, diminum air seteguk, insya Allah sunnahnya sama. Nah, asalkan niatkan tadi minum dari dalam sahur. Jangan tinggalkan sahur. Nah, beli kurma sebanyak-banyaknya. Yang punya uang banyak, beli kurma, kasih sama tetangga-tetangga yang mungkin tidak ada kurma di rumahnya. Insya Allah pahalanya banyak. Masuk subuh, mulailah puasa. Karena hitungannya maghrib subuh. Masuk subuh, begitu Allahu Akbar, kata muazin. Di tempat kita azan subuh itu langsung azan. Berarti di tempat kita itu begitu azan berarti sudah masuk waktu subuh. Begitu masuk waktu subuh, maka mulailah puasa. Maka yang ada di mulut jangan ditelan. Ini kekeliruan sebagian orang memahami hadis ini. Yang ada di mulut dibuang, maka tadi ada waktu imsak supaya jangan mulut lagi pedas, orang azan tak sempat minum. Kalau Bapak telan dia orang udah azan, itu sama artinya Bapak makan di saat puasa sudah masuk, batal puasa. Maka Bapak harus menggantinya di lain. Nah, begitu dia aturannya. Maka masuklah siang puasa. Jaga hal-hal yang membatalkan puasa. Apa saja yang membatalkan puasa? Makan, minum, berhubungan badan, apalagi mengeluarkan sperma, haid, nifas. Jaga diri dari yang membatalkan puasa. Isi waktu-waktu kita dengan yang baik-baik. Tingkatkan semua ibadah. Imam Syafi'i setiap hari khatam Quran 30 juz. Tapi kalau sudah masuk Ramadan itu 2 kali khatam. Siang khatam 30 juz, malam khatam 30 juz lagi. Imam Hanafi pun demikian. Kalau sudah masuk Ramadan, siang 30 juz, malam 30 juz. Total 60 juz. Kalau Bapak tak sanggup, tidak apa-apa, minimal 59 kali khatam. Jadilah, bukan 60 juz ya. 60 kali khatam Quran. Jadi salah paham pula. Imam Bukhari, Imam Syafi'i 1 hari 30 juz khatam. Hari biasa masuk Ramadan 2 kali khatam. Sekali khatam siang, sekali khatam malam. Begitulah ulama dulu berinteraksi dengan Quran di bulan Ramadan. Yang kedua, apa yang ditingkatkan? Kata sahabat, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas. Nabi itu paling dermawan. Wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Puncak kedermawanan Nabi itu terlihat di bulan Ramadan. Maka Nabi menghabiskan duit di bulan Ramadan. Apa yang paling afdal ibadah harta di bulan Ramadan?
Satu orang Bapak kasih makan buat buka puasa, Bapak dapati pahalanya. Satu kali pahala puasa Bapak mungkin sedikit karena Bapak mencarut saat puasa, tapi makin banyak pahala Bapak karena Bapak tak beri orang buka puasa. Maka pastikan di masjid ada program buka puasa. Kasih kesempatan jamaah ini untuk nyumbang. Jangan diambil satu orang saja proyek ini. Kalau bermasjid punya banyak uang kas, tahan dulu, simpan. Biarkan jamaah ngasih duit. Pak Imam, Ramadan ketiga, kedua, pertama, saya yang akan menyiapkan buka puasa. Clear semua. Supaya dapat kesempatan. Kalau di Mesir itu luar biasa. Orang-orang seperti kita ini aja ekonomi biasa saja. Dibungkusnya makanan berdiri di lampu merah. Kenapa dia berdiri di lampu merah? Mana supir-supir itu dari tak sempat singgah dikasihnya buka puasa. Berdiri lampu merah. Masjid-masjid, kedai-kedai semuanya menyiapkan buka puasa. Tempat-tempat wisata itu penuh dengan buka puasa. Begitulah orang tahu betapa besarnya pahala memberi buka puasa. Maka pastikan kita, nama kita ada di sini. Saya malam 1, malam 2, malam 3. Masih ada uang kita cari masjid lain. Saya malam 4, malam 5, malam 6. Masih ada uang kita lagi cari masjid lain. Buka puasa sini, seminggu ini saya yang nanggung. Begitu caranya. Tapi sini dulu diprioritaskan. Jangan sini belum dapat dan tidak berkibar ke tempat lain. Ibadah harta ditingkatkan Rasulullah selama Ramadan. Maka habis duit Ramadan. Maka pengurus masjid mesti bikin proyek bagus. Kalau kita pengen ngadain karpet yang kurang Ustaz ini masih setengah terisi, buka proyek di Ramadan, meternya berapa, lemparkan ke jemaah. Kenapa? Karena ini waktu yang terbaik menghabiskan duit di dalam Allah Subhanahu wa taala. Karena kata sahabat bercerita begitu, Nabi itu dermawan. Bagaimana bentuk dermawannya Nabi? Kata sahabat, ada orang minta kambing Nabi. Nabi lagi duduk-duduk, datang orang, ya Rasulullah, di balik bukit itu kambingmu ya Rasulullah. Ya, minta ya Rasulullah ambil. Begitulah ringannya Rasulullah bagi. Sampai kata sahabat apa? Saking dermawannya Rasulullah itu seperti angin yang berhembus. Maksud angin berhembus apa? Kita ini masih hidup karena ada udara yang kita hirup. Saking dermawannya udara yang tak pernah dia menolak kita hidup. Begitulah para sahabat mengumpamakan kedermawanan Rasul. Puncaknya kapan? Ramadan. Ramadan banyak orang kesulitan. Ramadan itu memang makannya 2 kali sehari, biasanya 3 hari sekali, tapi pengeluaran lebih banyak. Yang biasa tak pakai gorengan. Yang biasa tak pakai teh manis, pakai teh manis. Baju anak mau dipikirkan juga, mau pulang kampung dipikirkan juga. Maka Malik pun kerja keras di bulan Ramadan. Banyak motor-motor orang kalau sholat tarawih itu pulang-pulang jalan kaki, motornya diambil sama Malik. Karena Malik pun butuh kerja keras, dia mau raya juga. Tunjukkan kedermawanan. Ada ibadah badaniyah namanya, ada ibadah maliyah. Ibadah badaniyah itu apa? Tingkatkan baca Quran, tingkatkan pula zikir, tingkatkan ibadah sunnah-sunnah yang lain. Ibadah maliyah apa? Dikeluarkan uang. Mana yang butuh kasih, masjid butuh kasih. Sampai maghrib, maka disunahkan takjil. Apa itu takjil? Takjil itu bukan makanan artinya. Jadi arti takjil itu apa? Mensegerakan buka puasa, itu arti takjil. Makanan yang digunakan untuk mensegerakan buka puasa, jadi kita sebutkan namanya takjil. Padahal arti takjil itu adalah menyegerakan buka puasa. Sunnah mengakhirkan sahur dan sunnah mengawalkan buka puasa. Nah, begitu. Kalau sahur sunnah diakhirkan, kalau buka puasa sunnah untuk diawalkan. Bagaimana sunnahnya? Pakai kurma. Maka sahur, akhir daripada sahur kita makan kurma. Kalau buka puasa, awal daripada yang kita masukkan ke badan, upayakan kurma. Bahkan batalkan
sedikit baru baca Allah lakal sumtu, terserahlah, batalkan dulu. Makan kurma itu sedikit, batal ya. Lalu keras rasa tenggorokan, minum, baru nanti tekan 3 biji kurma itu sunnah. Kalau bapak makan bola dulu baru makan kurma, sunnahnya udah gak ada lagi. Udah habis sunnahnya. Kenapa? Karena bapak udah dibatalkan puasa bapak pakai bola. Jadi membatalkan puasa pakai apa? Batalkan puasa pakai kurma udah gak sunnah. Kalau bapak udah makan nasi sepiring baru makan kurma buka puasa, sunnahnya udah kelewat. Dalam kurma sunnah lagi di sini. Nah, itu bedanya sahur. Akhirnya makan kurma, bukan kita memulainya pakai makan kurma. Begitulah aktivitas kita setiap hari. Maka kalau ini sudah kita jalankan, hukum menjalankannya wajib. Adapun orang-orang yang tua tak sanggup puasa karena tuanya, yang tak mungkin tahun depan dia pun sanggup puasa. Kita tengok bapak ini kenapa tak puasa lagi? Karena udah tua kali. Atau bapak ini sakit, yang sakitnya susah untuk sembuh lagi, maka langsung saja bayar fidyah. Langsung saja bayar fidyah. Karena tak diharapkan dia mengkodoknya lagi. Kecuali bapak-bapak yang masih muda, demam, tak puasa, jangan bayar fidyah karena diwajibkan untuk mengganti. Yang tadi langsung mengganti dengan fidyah siapa? Yang sudah sangat tua ataupun dia sudah sakit tak mungkin sembuh, maka langsung bayar fidyah. Tak sanggup dia bayar fidyah, anaknya wajib bayar fidyah dia. Berapa banyak fidyah itu? 1 mud. 1 mud itu berapa banyak? 1 mud itu sekitar 625 gram makanan pokok. Kan sedikit itu. 30 hari saya rasa cukuplah 20 kilo beras. 2 kilo, ya 20 kilo beras. Penting 1 hari itu diganti dengan 6,25. Cukup. Pakai lauk Ustaz, pakai lauk lebih afdal, tapi tak pakai lauk pun tak apa-apa. Memang kewajibannya cuma bahan pokok. Ada juga Ustaz nanti memfatwakan harus pakai lauk pauk karena orang makan beras belum bisa makan, dikasih beras. Itulah fatwa dia, tak apa-apa. Tapi kalau dibuka kitab-kitab fikih, beras saja sudah cukup. Mana lebih afdal saya kasih uang atau kasih beras? Beras saja. Nanti uang sedekah kita. Ini beras antarkan ke rumah dia, nanti uang sedekah, ini uang sedekah biar kamu bisa beli. Kewajiban kita jalankan. Bagaimana dengan ibu-ibu? Ibu-ibu yang menyusui, ibu-ibu yang hamil. Yang penting kaedahnya, jika yang dia khawatirkan adalah bayinya, bukan dirinya, maka dia harus bayar fidyah juga. Siapa yang membayarkan fidyah? Bapak yang membayar fidyah, bukan ibu yang membayar fidyah. Tidak ada kewajiban ibu bayar fidyah. Ingat ini, siapa yang wajib bayar fidyah? Suami. Kalau tidak ada suaminya, siapa walinya? Ayahnya bayarkan fidyah. Kalau masih ada suami, tahun ini hamil, tahun depan nyusui, tahun ini hamil, tahun depan nyusui, berapa kali tidak? Suaminya bayarkan fidyah. Kapan bayar fidyah? Fidyah itu bisa langsung dibayar, bisa habis lebaran membayarnya, asalkan jangan masuk Ramadan berikutnya. Orang yang mestinya mengganti puasa tahun ini, tak digantinya sampai masuk Ramadan berikutnya, dia bertambah dendanya. Selain harus mengganti puasa, dia juga harus tambah dendanya dengan membayar fidyah. Maka hati-hati. Maka berapa kita tinggalkan puasa, diingat betul-betul. Bapak-bapak yang tidak sanggup puasa lagi, tapi bayar fidyah pun tidak sanggup juga, tidak ada duit, telepon anak. Nah, bapak tak puasa 30 hari, bapak tak ada duit bayar fidyah, tolong kau bayarkan fidyah bapak. Maka anak wajib membayarkan fidyah orang tua. Berapa? 6,25 kali 3 kali 30 hari. Misalkan kalau 1 hari berarti cuma tak sampai sekilo, kasihlah sekilo.
Kadang mungkin kurang nanti pecah-pecah 6,25 kasih 10. Lebih tak apa-apa, asal jangan kurang. Kalau kurang tidak sah, kalau lebihnya jadi sedekah. Kalau kurang jangan. Pas-pas betul besar 6,25, tidak mesti pas-pas. Lebih kan aja tak mesti. Beras yang mana yang kami fidyahkan? Beras yang bapak fidyahkan, beras yang bapak makan di rumah bapak. Harga berapanya? Di rumah makan Balai Solo Ustaz. Berapa harganya? Sekilonya 15.000. Oke. Jangan pula bayar fidyahnya pakai raskin. Nggak boleh. Mesti disamakan. Apa yang kita makan, itu yang kita bayar. Nah, inilah fikih singkat tentang puasa. Perhatikan dengan baik supaya apa? Puasa nanti kita tidak kebingungan, tahu apa yang dikerjakan. Karena persiapan yang paling terbaik untuk ibadah itu adalah mengerti apa yang harus dilakukan. Kita bisa mengagak-agak diri kita, apa kekurangan kita. Mau masuk Ramadan, kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana orang-orang yang pernah kita zalimi, jangan sampai pahala Ramadan kita membayar kesalahan kita pada orang. Bangkrut kata Rasulullah. Kenapa bisa bangkrut? Pahala kita habis untuk bayar salah sama orang. Maka kita tak mau. Kita mau Ramadan ini pahalanya murni untuk kita. Maka orang-orang yang kita zalimi, tengkaran yang belum didamaikan, sengketa yang belum didamaikan, maka kita selesaikan sebelum Ramadan. Masuk Ramadan, maka kita bisa murni pahala Ramadan itu milik kita insyaallah. Demikian, tidak usah banyak-banyak, kalau banyak nanti malah lupa. Itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini anak-anak mau dapat hadiah tapi berisik, tahu nggak apa yang saya ceritakan tadi? Nah, ini berapa pertanyaan Pak? 5 Ustaz. 5, berapa orang tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 orang tereliminasi. 7 boleh Ustaz. 7 boleh. Kalau pertanyaan sampai 7. Nah, siapa yang bisa tunjuk tangan? Di malam keberapa kita kunut sholat tarawih? Nah, ada satu penunjukan. Ayo, malam keberapa? Jangan ribut dosa, mana ada? Tak ada. Tadi makanya ngobrol, makanya nak dengar. Jadi belum ditingkatkan lagi, lebih tinggi lagi pertanyaannya. Berapa banyak yang harus kita bayarkan fidyah sehari tak puasa? Tidak bisa jawab. Nah, kita kurangi lagi. Pertanyaannya lebih ringan lagi. Berapa lama kita puasa? Sini. Naik. Silakan. Berapa lama kita puasa? 30 hari. Kalau sampai Ramadannya 30 hari, 30 hari kita puasa. Kalau tak sampai berarti 29 hari. Kasih aja, Pak. Penting dia mau jawab. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Siapa yang boleh tak puasa? Angkat tangan. Siapa saja yang boleh tak puasa? Satu aja. Siapa yang boleh tak puasa tadi? Tunjuk tangan. Saya silakan maju tunjuk tangan. Tanya rumah. Ibu menyusui, betul. Kasihnya lah. Ada lagi yang bisa jawab? Adik-adik, siapa saja yang boleh tak puasa? Ada lagi? Siapa ayo yang boleh tidak puasa? Yang bapak adik-adik kalian kakinya, kita kakinya. Orang sakit. Orang sakit, oke, kasihkan. Orang yang boleh tak puasa itu pertama sakit, yang kedua dalam perjalanan musafir, yang ketiga karena dia menyusui itu boleh tak puasa. Nah, apa lagi pertanyaannya? Apa saja ibadah yang mestinya kita tingkatkan di bulan Ramadan?
Langsung maju. Itu di sana ada lagi orang tua ya. Dua yang maju langsung. Tak apa-apa, maju dua. 20 rakaat. Lain satu lagi jawabannya berapa? Kasih dua-dua. Sama jawaban. Dan nuzul Quran di hari keberapa Ramadan? Ayo tunjuk tangan. Nuzul Quran pada hari ke apa nih? Habib mana? Ayo. Lupa. Baik. Sunnah hukumnya kita buka puasa pakai apa? Ayo. Kita buka puasa sunnahnya pakai apa? Ini contohnya. Semangat. Ada apa? Kurma. Ini ada kurma nih. Apa arti takjil ini? Siapa yang tahu? Apa arti takjil ini? Ayo bukan kolak ya. Apa arti takjil? Oh, kembarnya nih kan? Kau kembali tadi kan? Kembar nih Ustaz. Di sini. Menyegerakan. Dapat. Nanti aku baca udah dapat. Berapa lagi tuh Pak? Ada 4 lagi Ustaz. 4 lagi. Yang belum ya, yang belum. Siapa yang belum? Habib. Kau tuh main Habib diam-diam nih. Oke. Imam Syafi'i membacakan Quran berapa kali dalam satu hari ya? Jangan yang berapa boleh. Yang belum. Bisa mengawal jawabannya Habib, betul. nah yang belum coba sini. Yang belum. Ini bisa pisah tempatnya di sana nggak kelihatan. 2 kali Ramadan dapat hadiah, kasih Pak. Hasil maju dia dapat hadiah. Salahnya dibenarkan. Siapa lagi? Mana? Ayo. Pertanyaannya belum. Zakat yang dibayarkan bulan Ramadan namanya zakat apa? Ayo. Yo. Zakat yang dibayarkan Ramadan namanya zakat. Ayo. Ini Pak. Di sana, Bib. Di sana. Ayo sini. Zakat fitrah. Ya. Ibadah khusus 21 mulai dari malam 21 namanya apa? Ini enggak perlu pertanyaan Ustaz. Puasa ini apa saja yang membatalkannya? Ulang lagi pertanyaan. Yang membatalkan puasa, ayo maju sini. Apa? Makan minum. Makan minum. Oke. Ada lagi yang lain yang tahu? Ayo coba Makan ini. minum. Siapa namanya? Makan minum. Habib. Udah berarti dia. Nggak kurus nanti Habib maksudnya. Yang membatalkan puasa selain makan minum tadi udah dijawab sama Zakia. Coba ini. Maju aja lebih sih sama Bapak aja. Maju lagi. Ditunjukkan deh, Pak. Yang di sana yang belakang ada yang tahu? Ada maju dah. Ayo jawab sendiri tuh nggak tahu kan yang apa? Tidak berniat. Ya betul, batal puasa berbatal tak sah. Nggak kurus sampai itu jadinya. Itu bukan batal namanya tak sah. Itu tak batal. Udah semua Pak? Sudah alhamdulillah udah habis. Habis. Nanti berdepan nanti kita lihat. Dan cukup. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ala hazini al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma rabbana taqabbal minna sa'ira a'malina wa taqabbal minna du'a'ana innaka antas samiul 'alim. Wa
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا قاضي الحاجات ومجيب الدعوات اقضي حوائجنا وحوائج المؤمنين بجاه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.